Kembali di Breaking News MNC News pemirsa, setelah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal, pemirsa hari ini giliran Richard Eliezer menghadapi sidang pembacaan vonis dari majelis hakim. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, sudah hadir bersama kami di studio Dr. Heri Firmansyah, ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Kevin. Sehat Pak Heri ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Heri, kalau kita melihat adanya agenda pada hari ini, yaitu suasana atau pembacaan vonis begitu ya Pak, dari Richard Eliezer. Menurut Pak Heri, kira-kira seperti apa tanggapan Anda ataupun apa analisa hukum Anda terkait dengan vonis hari ini Pak? Iya, khusus untuk Richard Eliezer, dia kan ditempatkan di akhir ya, dari putusan ya. Kalau kita lihat tren putusan secara kecenderungan, Sambo dan PC ditempatkan di pertama begitu ya. Kemudian hari berikutnya ada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Betul. Dan terakhir Richard Eliezer. Sambo diputus pidana mati, kemudian PC adalah 20 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun. Dan itu berturut-turut trennya menurun. Ya. Kalau kita hanya melihat dari hal itu, ada kemungkinan trennya menurun tanpa kita ingin menebak atau memprediksi putusan itu sendiri ya. Dan kita kaitkan dengan fakta material, banyak sekali pendapat atau informasi yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini yang kemudian digunakan di dalam surat tuntutan. Itu yang menarik dalam konteks ini, kita menggali hal itu ya. Sehingga rekomendasi LPSK sejauh ini menurut saya aman berdasarkan Undang-Undang LPSK 31 tahun 2014. Nah, kemudian setelah itu dalam surat tuntutan sekali lagi hampir mungkin 80-70% sekian mendasarkan pada keterangan Eliezer. Tinggal pada hari ini kita menunggu apakah hakim kemudian menyematkan justice kolaborator itu ke pundaknya Richard Eliezer. Itu yang harus kita tunggu ya. Nah, kalau dia jadi justice kolaborator, maka amanat Undang-Undang LPSK dia akan diberikan reward. Rewardnya haruslah salah satunya dia mendapatkan pemidanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa yang lain. Kalau yang paling kecil adalah Ricky Rizal 13 tahun, maka harapannya dia lebih kurang dari itu begitu ya. Karena di dalam tuntutan pun kemarin dia dikenakan 12 tahun kan. Tidak dikenakan pidana mati, tidak dikenakan seumur hidup, tidak dikenakan 20 tahun. Padahal 340 KUHP ancaman pidananya yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang jadi perdebatan kemarin adalah ada yang menggugat justice kolaboratornya, tim kuasa hukumnya Sambo dan PC kalau saya tidak salah menggunakan hal itu sebagai bahan untuk menyerang posisi Eliezer sebagai justice kolaborator. Baik. Tapi Pak Heri, kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya begitu Pak ya, bahwa Richard Eliezer ini dikatakan sebagai eksekutor, sebagai memang tokoh utama pembunuhan dari almarhum Brigadir Joshua. Tapi di sisi lain Richard Eliezer lah yang mengungkapkan fakta-fakta bahwa memang ini sebenarnya dalangnya dari Ferdy Sambo. Kalau Bapak melihat persidangan sebelumnya seperti apa? Menarik Mas Kevin, bahwa kalau kita lihat yang sudah diputus maksimal kan Sambo ya, maka boleh kita katakan itu sejauh ini adalah sebagai mastermind-nya, sebagai pelaku utama. Jadi aktor intelektual dalam konteks ini misalnya film, dia adalah sutradaranya. Nah, untuk eksekutor lapangan tadi memang nggak bisa ditolak lagi. Bahkan Richard Eliezer dalam keterangannya di persidangan juga menyampaikan bahwa dia melakukan penembakan. Bahkan lebih dari 2 kali kan, 3 atau 4 kali tembakan itu dilakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan untuk menurut saya pribadi agak sulit bagi seorang Richard Eliezer untuk kemudian melepaskan diri dari pidananya. Jadi secara nggak langsung untuk bebas agak kecil, tapi apapun kemungkinan itu bisa saja terjadi. Misalnya hakim melihat adanya relasi kuasa yang begitu kuat untuk kemudian dia dipaksa untuk melakukan tindakan itu. Kalau dari perspektif saya, apa yang dipaksakan itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk dia menghindari. Kecuali misalnya kronologi kita buat berbeda begitu ya. Seorang Richard Eliezer pada saat diminta untuk melakukan eksekusi terhadap almarhum Brigadir Joshua itu ditodong pistol oleh Sambo. Nah, ini kan ada kemungkinan kecil sekali untuk dia menolak perintah dari seorang Sambo, terlepas dia menggunakan seragam atau tidak menggunakan seragam, gitu menurut saya. Berarti balik lagi kepada pasal 51 terkait dengan perintah atasan atau perintah jabatan. Tapi sebenarnya apa kalau kita melihat juga dari karakteristik, dari kepribadian dari Richard Eliezer ini yang memang dikatakan mereka Richard ini sangat patuh terhadap atasannya.
Dan juga dari tuntutan JPU, mengapa dikatakan 12 tahun? Karena memang ya sebenarnya polisi bisa menolak perintah seperti itu, tapi balik lagi. Ya. Kalau pandangan Anda atau analisa Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, kita bicara dari dua dimensi ya, Mas Kevin ya. Ada dimensi psikologi, itu berarti intrinsik nilai yang ada di dalam nuansa kebatinannya seorang Eliezer pada saat itu. Dan yang kedua tentunya kita bicara dalam konteks hukum. Nah, dalam konteks hukum tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pasal 51 ayat 1 tidak berdiri sendiri. Ada pasal 51 ayat 2 yang bicara tentang misalnya perintah jabatan yang tanpa wenang. Berarti ada pertentangan perbuatan tersebut dengan undang-undang, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat apakah tindakan Eliezer ini masuk dalam ruang lingkup kerjaannya atau tidak. Apakah pekerjaannya termasuk, mohon maaf, disuruh oleh atasan untuk melakukan penembakan kepada siapapun dan dia melakukan hal itu. Nah, kalau sampai itu yang dimaknai berarti menurut saya juga hal yang tidak tepat ya gitu. Baik. Pak Heri, kita tahan sejenak, kita saksikan atau pantau bersama di mana pemirsa berikut merupakan visual terkini yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami memantau pemirsa bahwa terdakwa Richard Eliezer dengan menumpangi dari mobil tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwarna hijau ini telah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi juga turut didampingi dari pihak LPSK. Terpantau ada 2 mobil LPSK yang memang mendampingi dari terdakwa Richard Eliezer untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang pemirsa, tadi berdasarkan pantauan kami bahwa Richard Eliezer berangkat dari Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 8:49 waktu Indonesia Barat. Untuk itu hanya membutuhkan waktu sekitar 19-20 menit. Richard Eliezer tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut visual terkini pemirsa, terdakwa Richard Eliezer telah turun dari mobil tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga turut didampingi oleh pihak LPSK dan juga ada tim penasihat hukum dari Richard Eliezer. Di mana pemirsa, pantauan kami di PN Jakarta Selatan saat ini bahwa sejumlah pihak kepolisian telah bersiaga, telah berjaga untuk memastikan agar sidang vonis dari terdakwa Richard Eliezer pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Di mana pemirsa, sebelumnya pihak dari Jaksa Penuntut Umum telah dituntut oleh JPU selama 12 tahun penjara. Dan pada hari ini kita sama-sama menantikan bagaimana hakim akan memberikan vonis terhadap Richard Eliezer. Apakah akan lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum? Karena pemirsa, kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, dari sejumlah terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua, para terdakwa ini mendapatkan tuntutan yang lebih berat dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maksud kami. Di mana untuk terdakwa Ferdy Sambo sebelumnya dituntut hukuman seumur hidup, namun dari majelis hakim memberikan vonis hukuman mati. Kemudian dari Putri Chandrawati yang sebelumnya 8 tahun penjara
divonis oleh majelis hakim menjadi 20 tahun penjara. Kemudian kemarin dari terdakwa Kuatmaruf yang sebelumnya dituntut 8 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Kemudian dari Ricky Rizal yang sebelumnya 8 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara. Di Jakarta Selatan bahwa terdapat sejumlah simpatisan maupun dari pendukung dari Barada Richard Eliezer yang memang sudah sebelumnya datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada pihak dari terdakwa Richard Eliezer. Dan memang pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk kapasitas di ruang sidang saat ini juga dibatasi. Tadi informasi dari tim kami di lapangan hanya diperbolehkan 50 orang saja yang dapat mengisi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya pemirsa, kami masih menunggu bagaimana jalannya sidang vonis dari terdakwa Richard Eliezer yang mana pemirsa akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kami bersama dengan Dr. Heri Firmansyah. Pak, kita sudah sama saksikan bahwa dari terdakwa Richard Eliezer telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang diharapkan tentunya majelis hakim dapat memberikan vonis yang adil. Betul. Dan juga tentunya dapat memberikan atau mempertimbangkan adanya LPSK di sini. Kalau Bapak melihat juga LPSK sejauh ini, apakah memang sudah memberikan dampak yang besar terhadap persidangan-persidangan sebelumnya dari Richard Eliezer, Pak? Ya, sebenarnya terkait dengan dampak tadi itu bergantung pada yang bersangkutan ya. LPSK hanya mendorong, hanya mencoba untuk memberikan rekomendasi. Tapi semuanya tergantung pada keterangan disampaikan oleh Richard Eliezer yang nanti akan dinilai oleh hakim, ditakar oleh hakim. Apakah keterangan itu memberikan informasi yang benar dan dengan kebenaran itu membuka fakta lain yang kemarin tertutup rapi oleh misalnya terdakwa-terdakwa lain yang bersepakat untuk menyembunyikannya. Atau bagaimana hakim menilai itu, nanti hakim yang akan menilai atau menakar keterangan informasi yang disampaikan di muka pengadilan oleh seorang Richard Eliezer. Jadi sekali lagi LPSK hanya merekomendasikan hal itu. Toh yang nanti akan memutuskan adalah majelis hakim. Nah, sebelumnya ada surat tuntutan yang sudah kemudian membunyikan banyak keterangan dari informasi yang disampaikan oleh seorang Richard Eliezer. Tadi disinggung sedikit soal tuntutan dari JPU yang memang sebenarnya sudah mempertimbangkan adanya LPSK di sini. Tapi balik lagi banyaknya tanggapan atau respon begitu ya Pak dari masyarakat yang mungkin masih merasa kecewa dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU sebelumnya terhadap Richard Eliezer ini selama 12 tahun. Bagaimana Pak? Iya, begini ya. Surat tuntutan itu berdasarkan fakta persidangan. Nah, keyakinan dari jaksa penuntut umum adalah fakta persidangan yang ada, fakta materialnya itu yang disampaikan dalam pembacaan tuntutan. Nah, kalaulah tadi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, memang ini jadi sesuatu yang akan debatable sampai akhir zaman menurut saya. Sampai sidang ini selesai pun akan perdebatan itu muncul. Tapi setidak-tidaknya ada faktor utama yang mungkin dijelaskan oleh jaksa penuntut umum. Saya melihatnya dari perspektif jaksa penuntut umum ya, bahwa dia melakukan penembakan itu dia diakui juga di keterangan Richard Eliezer. Kemudian juga dalam hal ini dituntut tidak katakanlah di 3 layer utama dalam 340 KUHP. Tadi sudah kita bahas, ada pidana mati, seumur hidup dan juga 20 tahun. Jadi 12 tahun. Nah, dan ini
hakim boleh saja sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, bisa saja di bawah tuntutan, bisa juga di atas tuntutan. Itu kan yang terjadi di 4 orang terdakwa yang sudah divonis oleh hakim kan. Walaupun sekali lagi ini belum keputusan yang final and binding karena masih ada upaya hukum lain, semisalnya adalah upaya hukum banding tadi yang bisa saja merubah putusan dari pengadilan tingkat pertama gitu. Oke, sebelum masuk ke banding nanti Pak, mungkin analisa Anda apakah majelis hakim pada saat ini bisa memberikan vonis yang adil ataukah memang hanya berdasarkan keputusan dari JPU berdasarkan tuntutannya itu? Apa hal-hal yang kira-kira bisa menjadi trigger atau pemicu hakim agar bisa memberikan tentunya keputusan yang adil nih Pak pada Richard Hakim Eliezer? punya dasar kewenangan untuk memutus. Bahkan di Undang-Undang Organik Hakim sendiri 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 itu kan mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali nilai hukum dan nilai keadilan masyarakat. Nah, inilah sebenarnya fungsinya hukum pidana sebagai hukum publik ya, bahwa dia melindungi kepentingan masyarakat. Nah, dalam putusannya hakim harus bicara tentang keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, ada alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kemudian akan disinggung di sana. Nah, ketika fakta materialnya sudah dipertimbangkan, kemudian pertimbangan hukum hakimnya mendasarkan pada undang-undang, saya rasa tidak ada hal lain lagi yang perlu digugat dari keputusan hakim. Walaupun sekali lagi putusan itu tidak akan bisa memenuhi keinginan semua pihak ya. Agak kecil kemungkinan itu karena tentunya yang berhadapan di muka sidang ini akan saling memiliki nilai keadilan yang berbeda, nilai rasa keadilan yang berbeda. Katakanlah jaksa penuntut umum tentunya ingin mungkin berniat menghukum yang lebih tinggi begitu ya, karena dia ingin membuktikan kesalahan seseorang, asas presumption of guilt. Tapi di sisi lain itu akan digunakan penasihat hukum adalah asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Konsekuensinya mereka ingin tentunya terdakwa kliennya tidak dihukum maksimal, bahkan bisa cenderung bebas. Kalau bisa begitu kan, itu yang terbaik mungkin begitu. Tapi kalau Pak Heri melihat dari sejumlah keterangan atau bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dari keterangan saksi, saksi meringankan dan sebagainya, apakah memang sudah cukup untuk bisa memberikan vonis dari majelis hakim pada saat ini? Ya, kalau kita ingin sempurna dan mencari-cari kesalahan sangat gampang dalam ruang persidangan itu ya. Hal kecil pun akan kita soal. Hal yang simpel kita buat kompleks, yang kompleks kita buat simpel. Nah, tergantung dari tujuan nawaitunya apa menurut saya. Dan itu kita memahami secara profesional. Tugas jaksa penuntut umum, teman-teman penasihat hukum. Nah, yang jadi persoalan kan ketika hakim menilai ini semua. Hakim coba untuk masuk ke tahapan mengkonstantir suatu peristiwa apakah ini benar adanya atau tidak. Nah, itu yang akan diuji habis-habisan oleh hakim. Sehingga jangan lupa Mas Kevin, kemarin sempat ada pemeriksaan setempat kan, ketika hakim mendatangi TKP untuk mengetahui secara persis apa yang terjadi di sana dengan logika-logika akal sehat yang dijaga. Misalnya ketika ada terdakwa yang ketika memberikan keterangan mengatakan tidak tahu ada penembakan itu, tidak melihat begitu kan. Nah, ini kan jadi persoalan. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dengan posisi terdakwa dengan korban, dan ketika didatangi rumahnya tidak terlalu luas juga begitu. Sehingga hal-hal akal sehat ini yang perlu dijaga oleh hakim dalam membuat putusan. Dan itu saya rasa sudah dipertimbangkan dalam putusan kemarin. Sempat ada istilah menggunakan akal sehat tadi. Berarti so far sejauh ini sudah cukup ya Pak ya untuk bukti-buktinya ya? Kalau saya secara pribadi yang tidak memiliki konflik of interest, menurut saya ya sejauh ini sudah cukup. Tapi kalau dirasa pun tidak cukup oleh para pihak yang sedang bersidang, yaitu mereka bisa ajukan banding kan. Tadi kita katakan ada upaya hukum itu. Pasal 67 KUHP itu memberikan ruang terbuka bagi para pihak untuk melakukan upaya tersebut. Semoga memang sudah cukup bukti-buktinya agar hakim bisa memberikan vonis yang tentunya seadil-adilnya bagi Richard Eliezer. Benar. Pak, kalau melihat juga dari kinerja dari hakim ini Pak, kalau kita melihat di persidangan sebelumnya, vonis-vonis sebelumnya, di mana lebih berat daripada tuntutan dari JPU. Apakah memang bisa dikatakan kinerja dari majelis hakim ini memang sudah baik karena memang masyarakat juga ternyata mendapatkan respon yang baik juga bahwa hakim ini
merupakan utusan dari surga seperti itu Pak kira-kira. Baik tidaknya putusan sebenarnya bukan masalah persepsi ya, bukan masalah persepsi masyarakat. Bisa saja keputusan hakim itu tidak populer atau tidak dianggap menarik bagi masyarakat, tidak seksi. Tapi ternyata itu datang dari sebuah ijtihad atau kesungguhan yang luar biasa. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau atensi publik, kemudian publik beranggapan bahwa yang harus sebenarnya seperti itu kemudian dilakukan oleh hakim, ya kita seakan-akan mulai masuk ke ranah yang mengintervensi hakim. Toh semua dari kita, termasuk saya yang bicara, tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat itu. Jadi kita bisa memahami, menyelami betapa sulitnya dalam perkara ini. Orang yang terlibat banyak, di obstruction of justice juga bahkan beberapa orang ditarik dari oknum kepolisian kan, begitu kan? Belum lagi kita bicara barang bukti Mas Kevin, yang entah itu hilang atau dihilangkan. Sampai detik ini ya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan barang bukti yang penting tadi. Maka dalam konteks ini hakim pun harus lebih arif dan bijaksana, seksama dan teliti untuk melihat dan memutus perkara ini. Jadi bahan pertimbangan hakim secara rasio disidendi itu yang kemudian harus benar-benar diperhatikan. Karena jangan sampai nanti putusannya A, tapi ternyata pertimbangannya tidak ada sama sekali menyinggung A tadi. Nah ini yang kemudian jadi tidak ada logika hukumnya di sana. Gitu. Baik Pak Heri, tapi kalau melihat menurut Anda, apakah memang nantinya dengan sejumlah bukti-bukti di persidangan sudah dijabarkan, sudah dipersidangkan, apakah memang nantinya ada kemungkinan begitu untuk tuntutan atau vonis yang akan disampaikan oleh majelis hakim akan lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU? Kalau kita bicara independensi, kita bicara tentang kemungkinan, saya selalu mengulang kalimat ini, 0,00 sekian persen juga kemungkinan, Mas. Bahkan at the last mungkin bisa ada perubahan. Nah, kita nggak tahu ada musyawarah hakim pada... Wakili Richard Eliezer dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan dari rekan-rekan media semuanya. Hari ini kita akan menghadapi putusan. Tentunya dari awal proses ini kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Rekan-rekan media sudah bisa lihat bahwa fakta persidangan, kemudian saksi-saksi yang sudah diperiksa di persidangan, kemudian ahli yang sudah dia hadirkan di persidangan. Dan kalau kita lihat bahwa Richard Eliezer dia konsisten, komitmen, jujur, membantu proses ini sampai pada penghujung ini, putusan. Tentunya ada 2 poin yang mau kita sampaikan. Pertama adalah status dia sebagai justice collaborator. Kalau kita melihat bahwa status dia sebagai justice collaborator sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A, penjatuhan hukuman paling ringan atau percobaan. Jadi kita lihat bahwa dalam hal ini juga hakim bisa memutus merujuk kepada justice collaborator. Yang kedua, kita melihat bahwa fakta persidangan Richard Eliezer di bawah perintah, kemudian patuh dan taat, relasi kuasa, kemudian kita lihat aspek psikologi yang sudah kita jabarkan di dalam persidangan. Kalau dari pembelaan kami tim penasihat hukum adalah lebih kuat kepada pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Dan dalam fakta persidangan yang terlihat bahwa posisi dari Richard Eliezer, bahwa kami harapkan bahwa dalam hal ini di poin kedua yang tadi saya sampaikan, hakim bisa melepaskan Richard Eliezer atau membebaskan Richard Eliezer kalau melihat dari petitum kami dan fakta persidangan. Jadi 2 poin tersebut yang mau saya sampaikan kepada rekan media, bahwa pertama dia sebagai justice collaborator di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah diamanatkan pasal 10A. Kedua, dia sebagai
fakta persidangan yang menjelaskan dia melaksanakan perintah, patuh dan taat, kemudian relasi kuasa, hakim bisa menggunakan pasal 51 ayat 1 untuk melepaskan Richard Eliezer atau membebaskan Richard Eliezer. Itu adalah harapan kami. Tentunya dalam harapan kami ini kami tidak mau mendahului majelis hakim. Kami menghormati, menghargai proses persidangan yang mulia ini. Jadi itu adalah harapan dari kami tim penasihat hukum dan keluarga. Selanjutnya kami berdoa kepada Tuhan sehingga sebentar majelis hakim yang akan memutus perkara ini digerakkan oleh Tuhan bahwa memutus dengan hati nurani. Seperti itu teman-teman, 2 poin yang saya sampaikan. Apapun yang diputuskan hari ini, Richard Eliezer sampaikan kepada saya bahwa dia siap, dia ikhlas, dia menguatkan kami tim penasihat hukum dan dia menguatkan orang tua dari kemarin. Jadi Richard Eliezer yang lebih kuat. Apakah ada kondisi kesehatannya bagaimana, Bang Roni? Keluarga dari Barada Richard Eliezer atau pacarnya juga? Kenapa? Apakah ada yang datang dari keluarga? Kita belum tahu ya, kita tunggu ya. Sampai saat ini saya fokus mendampingi Richard Eliezer, tetapi dari kemarin keluarga maupun tunangan sudah beberapa hari mendampingi Richard Eliezer. Jadi kita berdoa, lebih banyak berdoa kemarin. Kita berserahkan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Untuk yang hadir siapa aja dari pihak keluarga? Kita belum tahu, ya. Kondisi kesehatan Eliezer sendiri? Kondisi kesehatannya beliau sehat. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat menjalani persidangan, Bang. Terima kasih. Boleh wawancara dengan Valerie langsung? Di mana Val kamera? Oke. Aku sebentar. Iya. Setelah vonis boleh wawancara. Ya pemirsa, baru saja kita sama-sama saksikan bagaimana keterangan pers yang disampaikan langsung oleh penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang menyatakan bahwa memang setidaknya ada 2 poin yang tadi disampaikan atau yang menjadi perhatian dari penasihat hukum terhadap Richard Eliezer, yaitu menyampaikan bahwa memang setidaknya majelis hakim bisa memperhatikan status dari Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Dan juga bahwa Richard Eliezer pada saat melakukan atau menembak begitu terhadap almarhum Brigadir Joshua merupakan perintah dari Verdi Sambo. Tentunya tadi dari pihak penasihat hukum juga menyampaikan bahwa majelis hakim bisa memberikan vonis seadil-adilnya dan bisa membebaskan dari segala tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan pemirsa, breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.